making disciples, transforming lives. Aku berketetapan hati untuk memisahkan diriku dari dosa. Apapun yang terjadi, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak pernah memutuskan atau berketetapan hati, sampai selamanya Anda akan terus bercabang hati. Putuskan untuk keluar dari lembah ini. Berketetapan hati, pilih siapa? Pilih Tuhan atau dunia? Gak bisa dua-duanya. Saudara, orang yang berdiri di dua perahu, dia akan jatuh. Saudara harus putuskan hari ini, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa saudara, dalam hidup ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan memasuki atau tidak akan pernah memasuki lembah. Tapi firman Tuhan nyatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Ya saudara, ternyata Tuhan itu menyertai kita sekalipun kita masuk di dalam lembah. Bahkan di terjemahan bahasa Inggrisnya, even when I walk through the darkest valley, sekalipun aku berjalan melewati. Berarti Tuhan, penyertaan Tuhan bukan hanya saudara membuat kita itu cuman masuk, tapi ternyata penyertaan Tuhan membuat kita melewatinya. Dengan kata lain, Tuhan akan membawa kita keluar melewati lembah sebagai pemenang. Tuhan berjanji kita gak akan tinggal di dalam lembah tersebut, tapi Tuhan akan membawa kita melewati lembah tersebut. Saudara, minggu yang lalu saya sampaikan 3 lembah pertama, saudara. 3 lembah yang bisa membuat kita atau menghentikan langkah kita untuk kita bisa menggenapi rencana Allah, atau yang menghentikan atau menghancurkan destiny kita di dalam Tuhan. Saudara, kalau Anda masih ingat, saudara, minggu yang lalu saya bagikan lembah yang pertama adalah lembah Akor. Itu adalah the valley of distraction atau lembah yang mengalihkan perhatian atau mengalihkan fokus Anda. Saudara, lalu yang kedua adalah lembah Eskol. Ini yang namanya the valley of doubt atau lembah keraguan. Yang ketiga adalah lembah Kidron atau lembah air mata, the valley of hurt. Dan sekarang kita akan lanjutkan, saudara, lembah yang keempat, saudara. Di dalam Alkitab ada disebutkan tentang lembah yang penuh dengan tulang. Ya, coba kita buka sama-sama Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di lembah atau di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara, dan di ayat yang ke-2 dikatakan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara, ini adalah sebuah lembah yang di Alkitab dinyatakan ini adalah lembah penuh dengan tulang. Dan ternyata tulang-tulang yang berserakan di sana adalah tulang-tulang kering. Coba kita baca di ayat selanjutnya. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, lembah yang keempat, ini adalah lembah yang dikatakan di Alkitab lembah penuh dengan tulang. Apa maksudnya? Saudara, lembah keempat ini yang namanya the valley of dryness atau lembah kekeringan. Saudara, kekeringan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang merupakan kekeringan di dalam rohani Anda. Ya, ini adalah kekeringan yang berupa kekeringan rohani. Saudara, kalau Anda kering secara rohani, saudara, hal itu akan menghentikan Anda untuk Anda bisa menggenapi destiny Anda. Kalau Anda tinggal di dalam lembah ini, saudara,
Anda punya potensi untuk tidak memasuki destiny Anda atau Anda akan dihentikan dari destiny Anda. Saudara, ini yang namanya the valley of dryness. Ini yang namanya kekeringan rohani. Kekeringan rohani akan berbahaya bagi saudara karena itu akan menghentikan langkah Anda mengenapi destiny. Itu akan menghancurkan destiny Anda di dalam Tuhan, saudara. Nah, coba kita lihat apakah Anda mengalami kekeringan rohani. Apakah tanda-tandanya? Yang pertama, saudara, apa tanda kekeringan rohani? Yaitu ketika Anda memberi dari kekosongan. Saudara, sebuah tanda kekeringan rohani adalah ketika saudara memberi bukan lagi di dalam kepenuhan. Ya, tapi Anda memberi di dalam sesuatu yang kering atau kosong, tangki Anda kosong. Kalau Anda nggak berbuat sesuatu tentangnya, kekeringan rohani itu bahkan bisa menguras energi Anda. Saudara, itu akan berpengaruh di dalam kondisi emosional Anda, kondisi mental Anda, bahkan kondisi fisik Anda. Sehingga sebuah tanda kekeringan rohani adalah Anda memberi dari kekosongan atau keletihan yang Anda lakukan. Lalu tanda berikutnya adalah diikuti dengan sebuah tanda, yaitu Anda melayani Tuhan karena keharusan. Anda melayani Tuhan karena keharusan. Saudara, Anda nggak melayani lagi karena sukacita, bukan karena Anda passionate, tapi Anda melayani karena memang harus. Anda melayani karena Anda merasa tidak ada pilihan. Anda melayani karena Anda sungkan. Kalau Anda nggak melayani nanti dikira Anda bagaimana. Anda melayani hanya karena tugas, karena dijadwal. Anda melayani karena aku menghormati komitmenku, tapi sudah tidak ada lagi sukacita di dalamnya. Sudah tidak ada lagi passion di dalamnya. Saudara, ada keengganan dalam hati Anda, tapi Anda masih memilih bertahan untuk melayani. Sehingga ketika Anda melayani out of duty, cuman karena tugas, bukan karena passion, bukan karena Anda delight atau bersuka di dalamnya. Ya, lalu tanda ketiga kalau Anda mengalami kekeringan rohani adalah imanmu tidak lagi menular. Ya, your faith is no longer contagious. Anda nggak lagi menular, saudara. Saudara, orang yang segar rohnya, orang yang bugar rohaninya, orang yang fresh rohnya, saudara, kalau Anda dekat sama orang ini, apapun yang mereka lakukan, saudara, Anda akan merasa terinspirasi dan Anda merasa akan dibawa terinspirasi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada sesuatu yang menular dalam diri mereka. Ya, saudara, ada sesuatu yang mempengaruhi Anda melalui kerohanian seseorang. Ketika orang itu melayani, ketika orang itu berbicara, saudara, Anda bisa rasakan mereka itu menginspirasi Anda untuk Anda semakin dekat dengan Tuhan. Nah, tapi kalau orang-orang kering secara rohani, orang-orang seperti ini, saudara, gak ada sesuatu yang Anda bisa dapatkan. Saudara, dengan kata lain ketika Anda kering rohani, imanmu tidak lagi contagious, imanmu gak lagi menular, saudara. Dan itu sesuatu yang tidak baik. Yang berikutnya adalah tanda dari kekeringan rohani adalah Anda mulai merasa ada jarak dengan Tuhan. Ya, lambat laun ketika Anda mulai kering secara rohani, lambat laun secara bertahap mulai ada jarak dengan Tuhan. Ya, lama-lama Anda mulai merasa bahwa Anda nggak lagi berjumpa dengan Tuhan, ya secara rutin. Saudara mulai jarang atau mulai tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Ya, saudara mulai merasa bahwa suara Tuhan Anda dengar sih, tapi sudah nggak lagi rutin, sudah mulai terputus-putus. Saudara nggak lagi punya hubungan yang dekat. Anda merasa lambat laun kok malah merasa ada jarak dengan Tuhan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan itu mulai ada jarak. Anda nggak lagi mendengarkan suaranya. Anda nggak lagi mencari atau merindukan Tuhan. Saudara, itu tanda dari kekeringan rohani. Dan semua kehidupan spiritual Anda lebih bersifat sebagai sesuatu yang merupakan rutinitas agamawi. Mungkin Anda masih ke gereja, mungkin Anda masih melayani,
Tapi semua kehidupan rohani saudara cuman sebatas kebiasaan atau rutinitas. Ya, Anda kehilangan sama yang namanya kasih mula-mula. Dimulai dari ada jarak dan kemudian spiritual kondisi kerohanian Anda sepertinya hanya berupa rutinitas atau berupa perintah manusia yang Anda jalankan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir tanda kekeringan rohani adalah Anda mulai negatif orangnya. Pikiran Anda mulai negatif. Ya saudara, padahal firman Tuhan, hal kerajaan sorga itu bicara soal bukan makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah Anda mulai kehilangan itu, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena Roh Kudus, ya kehilangan kebenaran, sehingga semuanya itu jadi pudar. Dan kalau Anda kehilangan sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera, Anda mulai negatif. Anda mulai punya pikiran yang negatif, sikap Anda jadi negatif, Anda mulai berkutat kepada pikiran dan emosi yang merusak, yaitu emosi yang negatif. Saudara, saya mau ingatkan Anda hari ini, kalau Anda berada di dalam lembah kekeringan, masih ada jalan keluar saudara. Ya, Yeskiel disuruh Tuhan untuk bernubuat, dapatkah tulang-tulang kering ini bangkit kembali, hidup kembali. Saudara, asal hari ini Anda datang dan terbuka kepada Roh Kudus. Saudara, Anda izinkan untuk menyadari kondisi Anda dan Anda berbalik di hadapan Tuhan. Saya percaya Anda bisa kembali hidup. Kerohanian Anda nggak harus kering. Anda harus keluar dari lembah ini. Karena lembah ini punya potensi untuk menghentikan langkah Anda mengenapi destiny Allah dalam kehidupan saudara. Tuhan ingin Anda kembali haus dan lapar, kembali hidup kerohaniannya, spiritually alive. Katakan amin. Saudara, saya akan lanjutkan dengan lembah yang kelima. Saudara, lembah yang kelima di Alkitab pernah menyatakan tentang lembah yang namanya lembah Hinom. Ya, apakah lembah Hinom ini? Menurut tradisi ini adalah tempat di mana Yudas menggantung dirinya, ya, yang terletak di lembah yang namanya lembah Gehinom. Ya, Yudas menggantung diri di sebuah pohon di tebing yang curam yang menghadap kepada atau mengarah kepada lembah yang namanya lembah Hinom. Ini adalah suatu lembah di luar Yerusalem. Jalan menuju Bethlehem itu melewati lembah tersebut, melalui lembah tersebut. Dulu di zaman Perjanjian Lama, lembah ini adalah lembah tempat di mana anak-anak itu dikorbankan kepada dewa Molok. Anda bisa lihat itu di Yeremia 7 ayat 31. Kemudian hari ini menjadi tempat pembakaran sampah. Karena itu lembah ini menjadi gambaran dari neraka atau Hades. Tempat kutukan, tempat pemusnahan orang-orang fasik. Saudara, di Matius 18 ayat 8 sampai 9. Jadi lembah Hinom ini sebetulnya lembah apa sih? Ya, lembah kelima inilah yang namanya the valley of guilt atau lembah rasa bersalah. Saudara, rasa bersalah itu bisa menghentikan Anda untuk menggenapi destiny Anda di dalam Tuhan. Lembah rasa bersalah itu bisa menghancurkan destiny Anda. Saudara, by the way, kita semua ini bisa melakukan kesalahan. Siapapun kita itu lahir di dalam dosa. Ya, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang bisa berbuat dosa dan semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi itu menjadi tidak benar. Ya, dan bukan kehendak Tuhan untuk Anda tinggal di dalam rasa bersalah. Tuhan tidak mau Anda mengizinkan kesalahan masa lalu Anda kemudian menjadi atau menguasai Anda sehingga Anda hidup di dalam rasa bersalah, di dalam intimidasi, di dalam penghukuman, di dalam rasa malu. Saudara, jangan izinkan kesalahan Anda atau apapun yang Anda lakukan, itu membuat Anda tinggal di dalam intimidasi, tinggal di dalam penghukuman, tinggal di dalam rasa bersalah, tinggal di dalam rasa malu. Saudara, Petrus satu kali pernah melakukan kesalahan yang sama. Saudara,
Petrus itu pernah berjanji, Tuhan kalau semuanya lari, aku tidak akan lari. Bahkan aku rela mati bersamamu. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan dia bahwa kamu akan mengkhianati aku sebelum ayam berkokok. Saudara, dan pada kenyataannya benar, saudara, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengaku tidak kenal, bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Dan benar setelah dia menyangkal Yesus, ayam pun berkokok. Saudara, kalau Anda di dalam posisi Petrus, saudara, ketika dia pulang di dalam rasa bersalah. Ketika dia habis mengkhianati Yesus, Yesus sudah memperingatkan dia, sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianati aku sebanyak 3 kali. Dan di kali ketiga ketika dia mengkhianati Yesus, lalu ayam berkokok, ya, Yesus menoleh kepadanya dan menatap kepadanya, dan Petrus meninggalkan Yesus dengan sedihnya. Saudara, mungkin hari itu dia pulang masuk ke kamar, saudara, dia merasa bersalah, dan menjelang subuh dia mendengar suara ayam berkokok. Saudara, bagi Anda mungkin suara ayam berkokok tidak punya pengaruh apa-apa, tapi bagi Petrus, suara ayam berkokok itu mengingatkan apa yang dia lakukan, yaitu mengkhianati Yesus. Mungkin pagi-pagi dia mencoba untuk menghibur diri, ketika pagi-pagi dia lihat ada ayam sedang berkokok. Dia teringat lagi, dia memukul diri, dia merasa bersalah. Mungkin dia coba menghibur diri, dia pergi ke pasar. Di pasar mungkin dia akan ketemu dengan ayam berkokok. Saudara, mungkin itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap kali dia mendengar suara ayam berkokok, dia kembali terintimidasi, kembali merasa dihukum, dia merasa bersalah, dia telah mengkhianati Yesus. Berapa baik di antara Anda sama seperti Petrus? Saya nggak ngerti apa yang Anda lakukan di masa lalu. Saya nggak ngerti kesalahan apa yang Anda lakukan. Saya nggak mengerti dosa apa yang Anda lakukan di masa lalu. Tapi hari ini, saudara, apa yang Anda lakukan, kesalahan Anda di masa lalu itu terus membuat Anda hari ini merasa tidak layak. Terus membuat Anda merasa berdosa di hadapan Tuhan. Terus membuat Anda merasa bersalah. Dan itu mengintimidasi Anda. Saudara, suara ayam berkokok itu apa? Itu adalah pekerjaan dari si jahat. Saudara, si jahat akan mendatangi Anda dan berkata, lihat apa yang kau lakukan. Engkau sudah berbuat dosa. Engkau sudah lakukan hal yang buruk. Engkau itu memang pecundang. Engkau gak layak di hadapan Tuhan. Engkau lakukan ini. Kamu orang Kristen tapi kenapa engkau lakukan ini? Engkau adalah pemimpin, kenapa engkau lakukan ini? Apa yang kau lakukan itu begitu buruk. Dan ketika Anda mengizinkan itu terus bersuara, berkokok di dalam diri Anda. Dan itu akan membuat Anda tinggal dalam rasa bersalah, terintimidasi, berada dalam penghukuman. Saudara, ketika Anda mulai bangkit, Anda ingin bangkit, aku ingin melakukan perkara-perkara Allah. Aku ingin melayani Tuhan, aku ingin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba ayam itu berkokok kembali. Mengingatkan akan kesalahan masa lalu Anda. Lalu iblis akan berkata kepadamu, mana mungkin kamu bisa melayani Tuhan. Mana mungkin kamu jadi pemimpin. Lihat apa yang kau lakukan. Engkau sudah buat dosa itu. Engkau sudah berkali-kali lakukan itu. Lihat kamu itu gak layak di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan itu marah sama dirimu. Tuhan membencimu. Yang kamu lakukan itu buruk. Mana mungkin kau lakukan itu, saudara. Dan Anda kembali terintimidasi, merasa bersalah, berada dalam penghukuman. Dan Anda drop lagi. Lalu mungkin Anda coba cari kekuatan, sama seperti Petrus. Mungkin dia coba jalan-jalan kemana, dia coba hibur dirinya. Kemanapun dia pergi, suara ayam berkokok itu mengingatkan dia akan kesalahan. Itu adalah pekerjaan si jahat. Yang selalu mengintimidasimu, mengingatkanmu apa yang Anda lakukan. Ya, membuatmu terus menoleh di masa lalu. Saudara, Tuhan tidak mau Anda tinggal di dalam rasa bersalah. Bagaimana caranya aku bebas? Saudara, Anda pandang kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu ajaib. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saudara, ini yang harus Anda lakukan. Anda berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan izinkan kasih karunia-Nya memperbarui hati Anda. Izinkan kasih karunia-Nya
mengcover seluruh kehidupan Anda, termasuk kesalahan Anda dan dosa Anda. Saudara, kasih karunia itu ajaib. Saudara, by the way, kita semua diselamatkan bukan karena usaha kita. Karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan hal yang sama terjadi ketika Anda berbuat kesalahan. Jangan izinkan iblis terus-menerus mendakwa Anda. Sehingga Anda terpuruk di dalam rasa bersalah. Itu akan menghancurkan destiny Anda. Ini yang perlu Anda lakukan. Anda bangkit, Anda ngomong, iblis, aku tahu aku pernah berbuat kesalahan. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosaku. Hari ini aku percaya Tuhan mengampuniku. Dan Tuhan juga kasih karunia yang sama itu mengempower aku untuk melakukan kebenaran. Mengempower aku, memberikanku kekuatan untuk aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia yang sama yang mengampuniku, yang memberikanku kesempatan kedua. Kasih karunia yang melepaskanku, membebaskanku dan mengampuni aku. Kasih karunia yang sama ini akan memampukanku untuk mengenapi destiny Allah dalam kehidupanku. Jadi hari ini bangkitlah. Lakukan perkara-perkara Allah dan genapi destiny Allah dalam kehidupan Anda. Katakan amin, saudara. Ya, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Saudara, jangan tinggal di lembah rasa bersalah ini. Saudara, sekalipun Anda merasa nasi sudah menjadi bubur, Tuhan masih bisa pakai bubur untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, asal Anda berpaut kepada kasih karunia-Nya, Tuhan bisa memakai Anda kembali. Saya teringat sebuah cerita ketika tangan sang penjunan itu, kalau dia membuat tanah liat, dan tanah liat yang dibuat itu pertama hancur, Tuhan sanggup membuat kembali tanah liat, dan Tuhan sanggup memakai tanah liat yang sudah hancur itu menjadi sebuah tanah liat yang baru. Saudara, itu lambang dari kasih karunia Allah, sanggup membangkitkan Anda kembali, memberikan Anda kesempatan kedua dan memakai Anda kembali. Tapi ini keputusan yang perlu Anda buat. Putuskan untuk Anda tidak tinggal di dalam lembah rasa bersalah. Saudara, lembah yang keenam. Saya percaya Anda masih bersama dengan saya. Alkitab pernah menyatakan sebuah lembah, ya, di mana Yosafat ada di situ. Dikatakan di sini lembah Yosafat. Mari kita lihat Yoel pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Apakah lembah Yosafat ini? Yoel 3 ayat 12 sampai 14. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi lembah Yosafat adalah lambang dari di mana Tuhan, ya, Yahweh atau Tuhan itu menghakimi bangsa-bangsa yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah tempat penghakiman. Lalu dikatakan ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan, marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Ini adalah tempat di mana Tuhan menghakimi kejahatan bangsa-bangsa. Lalu ayat 14 dikatakan banyak orang di lembah penentuan. Terjemahan bahasa Inggrisnya the valley of decision. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan atau in the valley of decision. Saudara, seperti yang saya sudah katakan, lembah Yosafat ini adalah sebuah lembah di mana Tuhan menghakimi bangsa-bangsa atas kejahatan mereka. Lalu Tuhan berbicara melalui Nabi Yoel, di mana Tuhan memanggil bangsa-bangsa, ya, yang berbuat kejahatan yang menyerang umat Tuhan itu masuk ke sebuah lembah. Lalu dikatakan lembah ini mereka berada dalam lembah yang namanya lembah penentuan atau lembah keputusan atau the valley of decision. Jadi lembah yang keenam ini namanya the valley of decision. Apa maksudnya the valley of decision? Ketika saya bicara soal decision, ini bicara soal keputusan hati Anda. Banyak orang berada di lembah keputusan, di mana Tuhan sedang menuntut untuk keputusan hati kita. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan tinggal di lembah keputusan ini. Mereka tinggal di situ, mereka mendua hati. Saudara, mereka mendua hati dalam kehidupan mereka, mereka bercabang hati. Mereka ikut dunia, mereka juga ikut Tuhan. Saudara, Anda perlu putuskan.
Anda perlu putuskan Anda mau ikut mana. Mari kita buka sama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati atau bercabang hati tidak akan tenang dalam hidupnya. He is a double-minded man, unstable in all his way. Tuhan gak mau kita ini mendua hati. Tuhan gak mau kita ini bercabang hati. Tuhan mau kita ini bulat hatinya. Tuhan mau kita mengambil sebuah keputusan yang tegas di dalam hidup ini. Banyak orang Kristen itu kalau di gereja kayak malaikat. Tapi begitu keluar dari gereja ketemu sama teman-teman di luar gereja, mereka kelakuannya seperti teman-teman mereka. Tapi hari Minggunya mereka masuk di dalam gereja, mereka jadi ketika ketemu sama anak-anak terang, mereka tampil seperti anak-anak terang. Ya, mereka berkata haleluya, puji Tuhan gitu ya. Tapi begitu keluar dari gereja ketemu sama teman-teman di luar yang suka omong kotor, mereka ikut omong kotor. Saudara, Anda perlu putuskan hari ini. Jangan menjadi bunglon. Ya, bunglon itu seperti ini. Kalau di gereja, dia jadi seperti anak terang. Tapi kalau di luar gereja dia bergaul sama masyarakat, sama teman-teman di luar, mereka jadi gelap seperti dunia. Saudara, jadi dimanapun bunglon berada, dia akan berubah warna seperti warna lingkungannya. Saudara, kita ini ditentukan sebagai terang, kita ditentukan sebagai garam. Saudara, kita ini ditentukan tidak menjadi sama seperti dunia. Kalau Anda mahasiswa, saudara, harusnya teman-teman kampusmu ketika ada saudara, harusnya mereka berubah. Karena apa? Karena mereka melihat teladan dari saudara. Itu sebabnya kita ini dikatakan sebagai garam dunia. Tanpa garam masakan menjadi hambar. Saudara, itu sebabnya dunia ini perlu garam. Tapi apa jadinya kalau garam itu kehilangan keasinannya? Saudara, Anda gak berguna, Anda gak berfungsi. Itu sebabnya Anda tidak boleh menjadi bunglon. Anda justru harus menggarami teman-teman Anda atau lingkungan kerja Anda. Entahkah Anda mahasiswa atau entahkah Anda itu teman kantor atau entahkah itu di dalam lingkungan rumah Anda. Seharusnya dengan adanya Anda, mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Anda juga dikatakan kita ini sebagai terang. Terang itu gak diletakkan di bawah, tapi terang itu diletakkan di atas. Tapi apa yang terjadi kalau terang itu kehilangan cahayanya? Apa yang terjadi kalau lampu itu nggak menyala? Maka lampu itu dicopot, dibuang. Tuhan ingin Anda menyala di lingkungan Anda. Kalau Anda anak sekolah pelajar, gara-gara ada saudara, teman-temanmu mereka itu bisa tahu apa artinya hidup benar, hidup kudus. Karena mereka melihat contoh teladan yang baik. Saudara, itu panggilan kita. Tapi apa jadinya kalau orang Kristen itu bercabang hati atau mendua hati? Ya, saudara gak pernah memutuskan, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Anda menjadi bunglon rohani. Ya, di gereja saja kelihatannya baik, tapi begitu keluar Anda menjadi sama seperti dunia. Tuhan gak mau kita berada di lembah ini. Saudara, coba kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 20-21. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi Elia menantang seluruh orang Israel. Kalau memang Yahweh, kalau memang Elohim, Tuhan itu adalah Allah, ikuti dia. Dan kalau memang Baal itulah Allah, ikutilah Baal. Ditantang begitu. Tapi ternyata orang Israel gak menjawab apapun. Padahal sudah terang-terangan. Elia ngomong, berapa lama lagi kamu itu bercabang hati? Berapa lama lagi kamu itu berlaku timpang dan bercabang hati?
challenge, mulai sekarang putuskan ikut Tuhan atau ikut Baal. Ternyata mereka tidak menjawab apa-apa. Dengan kata lain, mereka tidak mau berketetapan hati. Mereka mau ikut Tuhan sekaligus mereka mau ikut Baal. Sama dengan kebanyakan orang yang mendua hati. Saudara, orang Kristen yang demikian itu akan begini, saudara. Mereka akan ikut Tuhan tapi juga ikut dunia. Ya, mereka menjalani kehidupan penuh dengan kompromi. Mereka kelihatannya rohani bila di gereja, tapi begitu di dunia mereka akan ikut semua apa yang dunia lakukan. Saudara, nggak bisa seperti ini. Saudara, mari kita buka satu ayat Daniel 1 ayat yang ke-8, dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Versi New King James kata berketetapan itu dikatakan seperti Daniel purpose in his heart. Daniel ternyata berketetapan hati. Aku berketetapan hati untuk memisahkan diriku dari dosa. Aku berketetapan hati untuk tidak melakukan hal yang sama seperti orang dunia lakukan. Aku berketetapan hati. Apapun yang terjadi, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak pernah memutuskan atau berketetapan hati, sampai selamanya Anda akan terus bercabang hati. Saudara, sampai selamanya akan seperti itu. Saudara, kesaksian terbesar untuk orang-orang di luar Tuhan atau yang terhilang adalah ketika mereka berjumpa dengan orang Kristen, mereka berjumpa dengan anak Tuhan yang berketetapan hati. Mereka akan heran lihat hidup kita. Sementara semuanya merokok, kenapa mereka bisa heran, kenapa kok kamu gak merokok? Sementara yang lain ganti-ganti pasangan, saudara pacaran gak karuan, kenapa ya dia bisa lihat anak muda ini, kenapa? Kamu di masa muda, kenapa kok kamu fokus sama Tuhan pelayanan, gak pacaran dulu sebelum tiba waktunya. Saudara, sementara yang lain, saudara pasangan suami istri di luar sana, mereka itu bisa selingkuh ya sedikit-dikit selingkuh kan gak apa-apa, pergi ke diskotik. Kenapa dia melihat ada orang yang benar-benar setia sama pasangannya. Saudara, kesaksian terbesar bagi orang-orang terhilang adalah ketika mereka bertemu dengan orang Kristen yang berketetapan hati dan tidak bercabang hati. Katakan amin. Jangan mendua hati. Mulai hari ini, saudara, putuskan untuk keluar dari lembah ini. Ya, ini adalah lembah. Ya, saudara, ini the valley of decision adalah lembah di mana Tuhan ingin seluruh bangsa-bangsa itu berketetapan hati, pilih siapa? Pilih Tuhan atau dunia? Gak bisa dua-duanya. Saudara, orang yang berdiri di dua perahu, dia akan jatuh. Gak bisa. Saudara harus putuskan hari ini, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Ada amin, saudara? Yang terakhir, saudara, ada sebuah lembah yang namanya lembah Sidim. Apa artinya lembah Sidim? Mari kita buka Kejadian 14 ayat yang ke-10. Kejadian 14 ayat yang 10 dikatakan lembah Sidim adalah tempat yang penuh dengan sumur aspal. Katakan sumur aspal, saudara. Ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri, sebagian dari mereka terperosok. Jadi saudara di zaman itu, saudara di zaman Abraham, raja-raja Sodom dan Gomora, Raja Atma, Raja Seboim dan Raja Soar itu memberontak dan berperang melawan Raja Kedorlaomer dari Elam dan 3 sekutunya. Dan ternyata Raja Sodom dan Gomora ini kalah, saudara. Lalu melarikan diri dan sebagian dari pasukannya itu jatuh ke lubang-lubang yang ada aspalnya, ada ternya, saudara. Ya. Dan di situ lubang aspal itu sekali orang terjerembab, mereka akan lengket dan sulit untuk keluar. Lalu dikatakan begini, ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri, sebagian dari mereka terperosok ke sana, yaitu sumur aspal itu.
Sedangkan yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Ini adalah lembah yang penuh dengan lubang yang isinya itu aspal atau ter. Ya, ketika Anda terjebak di dalamnya, sulit untuk Anda melepaskan diri karena itu akan membuat Anda lengket dan akan menenggelamkan Anda. Nah, lembah Sidim itu terletak di kota-kota Sodom dan Gomora. Dan kalau Anda bicara soal Sodom dan Gomora, itu adalah kota yang kejahatannya katanya itu sampai ke atas. Dan Tuhan dikatakan melihat kejahatan mereka. Saudara, jadi Sodom dan Gomora ini lambang dari dosa yang begitu berat sampai Tuhan itu melepaskan penghakiman menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Memberikan hujan belerang, hujan api dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Saudara, lembah Sidim inilah yang namanya the Valley of Sin. Atau lembah dosa. Saudara, ini bicara tentang dosa dalam kehidupan saudara. Saudara, memang setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Kita semua ini orang berdosa dan sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang saya katakan ini bukan tentang kita ini adalah orang berdosa. Tidak. Tapi lembah dosa atau the Valley of Sin ini adalah lembah di mana ini berbicara tentang Anda itu masih menyimpan atau masih memelihara atau masih sayang kepada dosa-dosa tertentu. Ini bicara bukan tentang setiap manusia itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes, itu adalah faktanya, kita semua orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Tapi yang saya mau katakan lembah Sidim adalah tentang dosa yang masih Anda pelihara. Dosa yang masih Anda pegang dan sayangi sampai hari ini. Dosa yang sampai hari ini belum rela Anda lepas. Dosa yang sampai hari ini Anda pegang dan masih Anda terus nikmati. Saudara, jangan tinggal di dalam lembah ini. Karena apa? Lembah ini akan menghancurkan rencana dan destiny Allah dalam kehidupan saudara. Ya, lembah ini akan menghentikan langkah Anda untuk menggenapi destiny Allah dalam kehidupan saudara. Saudara, tahu nggak cara orang-orang Eskimo itu menangkap serigala? Ternyata caranya bukan mereka pergi dan memburu serigala, karena itu akan sulit dilakukan, bahkan kemungkinan besar mereka sendiri akan dimangsa. Ternyata caranya adalah, ya, orang Eskimo itu akan menancapkan pisau yang sangat tajam dengan dilumuri darah. Ditancapkan di situ, lalu ditinggal pergi. Ternyata serigala itu ketika dia penciumannya itu mencium bau darah, maka serigala itu akan mendekati dan menjilat pisau yang sangat tajam itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Semakin dijilat, ya, maka lidahnya akan berdarah dan mengeluarkan darah. Dan semakin banyak darah yang keluar, serigala itu tambah bernafsu karena bau darah. Dan semakin bernafsu dia menjilat, maka darah akan semakin banyak. Dan semakin banyak darah, dia makin bernafsu. Sampai akhirnya ketika Eskimo itu mendatangi, maka serigala itu sudah mati kehabisan darah. Begitu pula cara iblis menghancurkan kehidupan Anda. Ya, iblis akan tawarkan sebuah dosa. Dan tahukah saudara, dosa itu nikmat. Tapi ujungnya maut. Di awalnya terlihat nikmat, tapi itu akan menghancurkan Anda. Dosa selalu punya konsekuensi. Jangan pernah ditipu sama si jahat. Saudara, iblis akan ngomong bahwa dosa itu nikmat, titik. Ya, itu adalah kebohongan yang iblis lakukan. Ujungnya adalah selalu akan ada konsekuensi dari dosa. Nah, ketika Anda mulai coba dosa itu, saudara, Anda mulai menikmati dosa itu. Ya, semakin Anda bernafsu, kalau Anda tidak deal dengan ini, kalau Anda nggak benar-benar bertobat dan membenci dosa, meninggalkan dosa itu, melepaskan dosa itu, saudara, Anda akan masuk dalam sebuah siklus yang namanya ini, saudara.
Ketika Anda buat dosa, lalu Anda minta ampun. Lalu Anda buat dosa lagi, Anda minta ampun lagi. Anda jatuh bangun dalam dosa. Lalu Tuhan aku minta ampun, minta ampun. Ya terus besoknya Anda lakukan dosa itu. Sebetulnya itu adalah dosa yang masih Anda sayangi. Itu adalah dosa yang masih Anda pelihara. Anda gak rela melepaskan dosa itu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, lepaskan atau tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara, dosa yang masih Anda pegang, dosa yang masih Anda gak rela untuk lepaskan, itu akan merintangi, membebani Anda untuk menggenapi destiny atau menggenapi melakukan rencana Allah dalam kehidupan Anda. Itu akan menghancurkan Anda, saudara. Ini adalah lembah dosa. Saudara, coba cek. Apa yang masih Anda pegang? Dosa apa yang masih Anda nikmati? Saudara, kalau Anda mau benar-benar lepas dari dosa itu, Anda harus melepaskan. Anda harus meninggalkan itu dosa. Itulah pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya minta ampun. Saudara, pertobatan itu adalah Anda sadar, minta ampun sama Tuhan, dan memutuskan untuk meninggalkan, melepaskan dosa tersebut. Selama Anda tidak meninggalkan, tidak melepaskan, selama Anda masih sayang sama dosa itu, Anda akan terus-menerus masuk dalam sebuah siklus yang namanya jatuh bangun dalam dosa. Pastor Fuji, aku gak mampu, aku gak bisa. Saudara, jangan tertipu sama si jahat. Kenyataannya adalah Tuhan akan mampukan. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Dia bukan hanya mengampuni dosamu, tapi dia juga mati di atas kayu salib, memberikanmu kemampuan untuk mengalahkan dosa. Asal Anda memutuskan sungguh-sungguh untuk bertobat dan meninggalkan dosa itu. Saudara, saya percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengempower Anda untuk memutuskan siklus itu. Supaya Anda tidak terus-menerus berada di dalam lubang yang namanya dosa ini. Lubang ini penuh dengan aspal. Banyak orang ketika masuk dalam lubang ini, mereka lengket di dalamnya. Mereka ditarik di dalam, mereka tenggelam di dalamnya. Dan sulit untuk melepaskan diri. Tapi ada kabar baik. Hari ini kalau Anda bersedia bertobat, Anda bersedia untuk membenci dosa itu, melepaskan dosa itu, Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan memampukanmu untuk hidup benar. Dan rencana Allah di depan Anda tidak perlu Anda kubur. Saudara, jangan mau menjual rencana Allah hanya gara-gara ada 1-2 kecanduan ya yang sampai hari ini Anda sayangi dan Anda pegang. Amin, saudara. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.